mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm ya, setelah Agus nih ya, Agus terakhir. Setelah Agus kami tidak akan membantu. Jadi dia mengakui yang dia tidak mau lagi membantu orang miskin. Ya. Jadi kalau sadar diri lah ya dia ya. Udahlah sadar diri daripada bikin kericuhan. Anda ke Hotman 911 aja. Hotman 911 ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama teman-teman ya, bantuan gratis yang saya berikan kepada masyarakat ini, pertama ya teman-teman ya, membuat iri rekan senior saya si Hotman Paris ya. Makanya dia bilang dosa kamu tuh ngasih gratis. Nah berarti lain kali nggak usah kasih gratis dah, yang bayar, yang bisa bayar ke LQ ya, yang bisa bayar ke LQ, karena LQ itu punya jasa hukum yang sangat berkualitas teman-teman ya. Anda sudah tahu sendiri, nggak takut. Ya, coba kalian nilai ya teman-teman perkataan orang semacam begini ya nanti ya. Dan sampai saat ini bagaimana pernah mundur seperti ini pengacara. Itu satu. Jadi kita berkualitas. Ya, kedua, kalau kita kasih gratisan kayak begini, ada yang iri nih kayak Hotman seperti ini, iri teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, kita lihat bagaimana ketika saya membantu Agus secara gratis ya. Masyarakat yang miskin, yang kere-kere juga di situ ya, pada menyerang saya. Jadi kalau teman-teman lihat, yang nyerang saya baser-baser itu ya, itu orang-orang miskin. Coba Anda lihat aja. Lucu ya, sih dia ya. Profil picture ya. Nggak ada tuh dia punya mobil Rolls Royce atau mobil Ferrari atau mobil Mercy. Nggak ada ya teman-teman ya. Yang ada itu ya tukang beca di situ ya, tukang sampah di sini ya. Jadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang berpendidikan rendah di situ, dia nggak suka ketika saya membantu sesama kaumnya, ya, sesama kaumnya, ya, orang yang miskin juga seperti Agus, orang yang tidak berdaya seperti Agus, saya bantu, dia nggak suka. Kok bisa ya seperti ini perbuatan beliau ini? Saya tidak paham apa yang ada di pikirnya ini. Oke lah, kalau Anda punya masalah pribadi kepada Hotman, itu adalah permasalahan Anda. Ketika kalian saling sindir-sindiran, tetapi kalian jangan, ataupun Anda jangan terbawa arus untuk juga merendahkan orang lain. Teman-teman, apa yang dia sampaikan tadi, bahwa orang yang menghina dia ataupun yang diduga telah menghina dia, yang membuli dia di media sosial, itu adalah sama dengan orang miskin, sampah, tukang beca. Bagaimana pendapat kalian ataupun pemikiran kalian terhadap orang seperti ini? Lisannya dia tidak bisa menjaga. Dia mengaku dia punya kantor yang berkualitas, sedangkan orangnya sendiri tidak berkualitas dalam berbicara. Tutur bahasa yang dia tidak dapat menggunakan untuk membangun jiwa ataupun untuk membangun kualitas bangsa ini, apalagi membangun kualitas generasi. Yang ada adalah hanya mempertontonkan di depan kita bagaimana garangnya dia, bagaimana dia membabi buta, bagaimana dia menyampaikan statement yang menyerang pribadi orang. Jangan-jangan ini nanti mengatakan habis ini itu adalah suatu pernyataan, itu adalah suatu pertanyaan. Dan jelas ini yang dia sampaikan adalah pernyataan yang di depan kita ini, yang walaupun ini secara membela diri yang dia sampaikan adalah di mana bahwa banyak netizen yang menghujat dia, tapi dia anggap sampah orang miskin. Oi, dari mana kamu mendapatkan sesuatu perkataan tersebut? Sedangkan eksistensi Anda itu adalah advokat ataupun pengacara. Atau jangan-jangan Anda belum berpendidikan atau bagaimana? Saya hanya berpendapat bahwa Bapak Alvin ataupun beliau telah bersumpah di atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, di mana sumpah Anda itu sudah jelas terdapat pada pasal 4 ayat 2 butir 1 sampai butir ke-5 ataupun butir 6. Di situ ada sumpahmu untuk mengatakan di depan Tuhanmu yang engkau percaya sebagai Tuhan Allahmu, dan di mana salah satu perilaku advokat adalah menjaga perilaku wibawa advokat, menjaga lisannya, kemudian bersifat jujur dan adil. Banyak hal yang telah disebutkan dalam undang-undang itu. Dan saat ini ketika Anda tidak menjaga perilaku Anda di depan media seperti ini,
Anda sama aja telah melanggar sumpahmu. Jangan-jangan nanti sumpahmu itu akan berdampak bagimu. Anda berkoar-koar saat ini, kami tahu bahwa Anda itu adalah pengacara. Ya sudah, kamu menyelesaikan perkara yang ratusan triliun, yang ratusan miliar, itu urusan Anda, itu rezeki Anda. Tapi apakah orang sekualitas Anda yang engkau akui adalah berkualitas lalu merendahkan juga orang? Tentu tidak. Kalau memang Anda menganggap bahwa orang yang merendahkan Anda, orang yang menghina Anda adalah orang miskin, orang yang tukang rosokkan, orang yang tidak punya pendidikan, sekarang Anda merendahkan orang lain, berarti Anda tidak lain dari mereka. Sama juga Anda, saya katakan bahwa sama seperti sampah. Anda sendiri yang mengatakan itu sampah. Anda sendiri yang mengatakan orang miskin. Anda sendiri mengatakan tidak punya pendidikan. Dan jelas ketika Anda mengeluarkan lisan Anda itu terbalik kepadamu senjata makan tuan. Jadi janganlah mencari pembenaran diri sendiri. Bapak Alvin, kami memang pada awalnya mendukung kegiatan Anda, mendukung apa yang engkau sampaikan di beberapa VT-VT ataupun channelmu, YouTube-mu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini semakin ke sana semakin ke sini, perbuatanmu semakin kita menilai ada sesuatu hal yang tidak sepantas yang engkau lakukan, tapi engkau paksakan. Agus Salim hanya klien Anda, tidak perlu Anda mati-matian. Suatu saat klien Anda itu menjadi musuhmu, tapi sekarang ini Anda menyerang sesamamu advokasi, Anda menyerang seluruh netizen. Sedangkan Agus hanya sebatas klien, Pak. Hubungan hukum itu sebatas kuasa hukum. Apabila itu berakhir, selesai kasus ini, kalian tidak punya hubungan lagi. Terkecuali kalau kalian perpanjang hubungan persaudaraan, itu urusan pribadi. Tapi secara hukum selesai. Belum tentu ke depannya kalian tidak akan bermusuhan. Kita nggak tahu. Ini dunia nyata, ini Indonesia, bos. Anda membanggakan dirimu sendiri, Anda membanggakan Agus saat ini, membela Agus mati-matian. Buat apa nantinya ketika suatu saat Anda kecewa? Lihat, Farhad Abbas telah keluar, Anda yang terakhir sebagai kuasa hukum. Ini malah semakin kisruh, dan saya rasa bahwa permasalahan ini nantinya akan banyak korban yang akan dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu hanya gara-gara terpancing dengan omongan-omongan seperti ini. Jadi kepada yang terhormat Bapak Alvin Lim, berhentilah. Kalau memang Anda lebih berkualitas dari Hotman Paris, jadilah contoh dan panutan kami. Biar netizen ini terarah satu arah bahwa ada pengacara yang lebih handal daripada Hotman Paris, daripada Otto Hasibuan, daripada orang lain. Adalah Alvin Lim. Apabila perbuatan Anda itu benar dan tidak juga mencela orang lain ataupun merendahkan orang lain seperti yang Anda lakukan tadi. Jadi saya sampaikan ini supaya kita seluruh generasi bangsa ini dapat mempertimbangkan, melihat siapakah yang benar-benar menjaga amanat Undang-Undang Nomor 18 ini tahun 2003 tentang advokasi. Siapakah yang benar-benar memegang teguh profesi tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya rasa bahwa banyak orang-orang yang tidak melakukan semesti, tapi banyak juga advokat-advokat yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya ataupun office nobile-nya, yang melakukan pekerjaan secara mulia. Tetapi kali ini saya nilai bahwa perilaku yang disampaikan ataupun perbuatan yang telah melampaui batas menurut aku yang dilakukan oleh orang ini sangat di luar nalur saya, dan ini sangat berbahaya menurut aku. Tidak pantas kita tiru dan tidak pantas menjadi seorang pengacara apabila lisan dan juga perbuatannya tidak dapat dijaga di depan umum. Jadi ini contoh buat teman-teman kita semua. Terima kasih.